Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Saya Faskel Efraim dan di sini sekarang saya mau mereview sebuah film yang cukup menarik yang berjudul Zero Dark Thirty yang disutradarai oleh Catherine Bigelow. Film yang rilis pada tahun 2012 ini mengambil tema tentang perang melawan kelompok teroris atau lebih tepatnya pencarian kelompok teroris terbesar pada saat itu, yakni Al-Qaeda. Film ini katanya didasarkan pada kisah nyata, tapi tidak bisa dipungkiri kalau film ini tetap disusupi banyak sekali dramatisasi. Ya, mau bagaimanapun juga, film Zero Dark Thirty ini bukanlah murni film dokumenter, tapi tetap saja menjadi salah satu film yang menarik dan wajib untuk ditonton. Film dibuka dengan percakapan korban pesawat saat terjadinya tragedi 9/11 yang diyakini dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda. World Trade Center 1 or 5 or World Trade Center 2. I love you. Film ini berpusat pada Maya yang diperankan oleh Jessica Chastain. Maya adalah seorang agen CIA Amerika Serikat yang bertugas untuk mencari tempat persembunyian pimpinan kelompok teroris Al-Qaeda Osama bin Laden yang diperankan oleh Ricky Secon. Maya memulai tugasnya dengan mendatangi sebuah lokasi bersama rekannya Dan untuk menginterogasi Ammar al-Baluchi. Ammar ditahan karena diduga memiliki hubungan dengan beberapa teroris pelaku peristiwa 9/11. Dan dari Ammar, Maya memperoleh informasi mengenai kurir pribadi Osama bin Laden, yaitu Abu Ahmed al-Kuwaiti. Setelah bertahun-tahun mencari, Maya mendapatkan hasil yang nihil dalam pencarian Abu Ahmed. Bahkan, salah satu rekan kerjanya Maya tewas dalam pengeboman yang dilakukan kelompok teroris tersebut di fasilitas CIA di Afghanistan saat ingin mencari informasi tentang kelompok teroris Al-Qaeda. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah pencarian panjang tersebut, tepatnya pada 2009, Maya mendapat informasi mengenai seorang tahanan yang mengklaim telah mengubur jasad Abu Ahmed. Tapi informasi ini sangat kontradiktif dengan informasi lain yang diperoleh Maya selama ini. Dan Maya percaya bahwa ada seorang pria beridentitas lain bernama Ibrahim Sayed yang diduga sebagai Abu Ahmed. Singkat cerita, Maya bersama timnya kemudian mencari informasi nomor telepon Ibu Ibrahim Sayed dan berhasil mendapatkannya dari seorang pebisnis Kuwait. Dari nomor telepon inilah, kemudian Maya bisa melacak Ibrahim Sayed serta lokasi yang diduga menjadi persembunyian Osama bin Laden. Persembunyian ini terletak di kompleks perkotaan Abbottabad, Pakistan. Akhirnya, setelah mengetahui tempat persembunyian Osama bin Laden, pihak militer Amerika pun mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan ke tempat tersebut. Pada malam harinya, penyerangan tersebut pun dimulai, dan penyerangan tersebut pun berhasil. Dan pria yang diduga sebagai Osama bin Laden pun tewas terbunuh. Film pun usai dengan kita melihat raut wajah Maya yang nampak sedih. Dan ternyata banyak teori yang membahas tentang hal ini. Menurut saya, film ini cukup menarik dan layak untuk ditonton. Namun ada beberapa hal yang menurut saya kurang dalam film ini adalah sebagai penonton saya mengira akan adanya adegan baku tembak yang intens pada film ini seperti pada film action pada umumnya. Namun ternyata tidak ada dan hanya penyegapan saja. Walaupun tetap ada adegan baku tembaknya, tapi menurut saya itu kurang menegangkan. Lalu alur cerita di film ini menurutku agak membosankan dan juga agak membingungkan. Walaupun film ini mendapat 5 nominasi Oscar, tapi tetap aja nih ada beberapa kritik tentang film ini yang memasukkan rekaman percakapan telepon terakhir seorang kru pesawat yang tewas dalam peristiwa penabrakan pada peristiwa 9/11 ini menjadi sebuah kritik bagi film ini. Ya, mungkin hal tersebut bisa membuat orang terdekat korban mengingat kembali tragedi 9/11 dan itu yang tidak diinginkan oleh orang terdekat korban gitu.
Dan jika melihat dari pendapat Jeffrey Kaplan dalam The Modern Wave of Political Terrorism, dalam hal ini film ini sesuai dengan apa yang dikatakannya, yakni dalam The Religious Wave, di mana aktor teroris mengatasnamakan agama dalam kelompoknya untuk melakukan aksi teror untuk kepentingan kelompoknya. Di sini gambaran umat muslim yang konservatif pun bisa terlihat dalam film ini. Misalnya tidak mengenalnya upaya diskusi atau kompromi, dan juga hal yang tidak sesuai harus diperangi. Hal ini diperlihatkan saat anggota kelompok Al-Qaeda melakukan bom bunuh diri di fasilitas CIA Amerika Serikat di Camp Chapman di Afghanistan, di mana di sana ingin diadakan sebuah pertemuan untuk menggali informasi tentang kelompok teroris Al-Qaeda tersebut. Dan dari semua yang saya bahas, film Zero Dark Thirty ini menjadi film yang menarik yang bisa ditonton. Dan jika boleh dikasih poin dari 1 sampai 10, saya sebagai penikmat film bisa memberinya poin 8 untuk film ini. Itu saja mungkin review dari saya, sampai ketemu lagi.